Mempelajari kimia dengan baik adalah salah satu syarat penting untuk memahami biologi. Pada video ini kita akan melihat karbohidrat, protein, dan lipid. Dan ketika saya mengatakan lipid, saya berbicara tentang lemak dan minyak. Proses kehidupan sangat bergantung pada molekul biologis yang strukturnya berkaitan dengan fungsinya. Tahukah Anda bahwa organisme hidup sebenarnya tersusun atas sekelompok molekul yang berukuran kecil? Menurut Anda, apa molekul yang paling banyak terdapat pada tubuh Anda? Molekul itu adalah air. Sekitar 55-60% dari berat badan orang dewasa terdiri dari air, dan beberapa organisme bisa mencapai 90% air. Sekitar 79% otot dan ginjal Anda terdiri dari air, bahkan tulang juga memiliki 31% air. Anda pasti tidak menyangka bahwa tubuh terdiri dari banyak air. Sekarang bayangkan kita kehilangan semua air dalam tubuh. Maka yang tersisa cukup banyak adalah protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat seperti DNA. Karbohidrat tersusun dengan sangat sederhana. Mereka hanya mengandung 3 elemen utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein sedikit lebih kompleks dengan mengandung 4 atau 5 elemen, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur. Mari kita mulai dengan melihat karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis utama, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa adalah monosakarida. Sukrosa yang terdiri dari 2 gula sederhana yang terikat secara bersama adalah disakarida. Dan beberapa karbohidrat adalah polimer yang terdiri dari banyak gula yang tergabung bersama yang disebut dengan polisakarida. Pati, glikogen, dan selulosa adalah 3 bentuk umum polisakarida. Selulosa ditemukan pada dinding tanaman dan pati merupakan unit penyimpanan kelebihan glukosa yang diproduksi saat fotosintesis. Glikogen merupakan unit penyimpanan glukosa pada sel hewan dan ditemukan pada hati dan jaringan otot. Pati diuji menggunakan larutan iodin. Jika larutan berubah menjadi biru hitam, berarti terdapat pati. Protein juga merupakan polimer. Jika karbohidrat memiliki monomer glukosa, maka protein memiliki monomer berupa asam amino yang kemudian membentuk kompleks 3 dimensi yang disatukan oleh ikatan lemah. Fungsi setiap protein bergantung pada bentuknya. Karena enzim adalah protein dan ikatan yang mengikat protein ini lemah, maka enzim terdenaturasi pada suhu tertentu. Terdapat 20 jenis asam amino yang berbeda yang membentuk protein. Urutan asam amino bervariasi dalam setiap protein yang berbeda. Dan jika terdapat 20 asam amino yang berbeda, berarti jumlah protein yang terbentuk diperkirakan mencapai 50.000 protein dalam tubuh manusia. Anda akan menemukan protein hampir di setiap bagian tubuh, misalnya membran sel, di mana protein mengontrol pergerakan zat selama transport aktif, sebagai enzim yang mengatur fotosintesis, respirasi, dan replikasi DNA, sebagai hormon seperti insulin, estrogen, dan testosteron, dan sebagai antibodi yang melawan infeksi. Lipid merupakan trigliserida yang memiliki molekul gliserol tunggal dengan 3 ekor asam lemak yang melekat. Lipid yang berbeda mengandung asam lemak yang berbeda pula. Trigliserida adalah bentuk lemak makanan yang ditemukan pada daging, susu, dan minyak goreng. Hati juga membuat trigliserida khusus yang digunakan oleh sel dan jaringan sebagai energi sementara jika tidak disimpan sebagai lemak. Beberapa contoh lipid adalah hormon, steroid, kolesterol, vitamin A, dan vitamin D. Ini merupakan 3 molekul biologi utama yang penting untuk proses kehidupan: karbohidrat, protein, dan lipid. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.